Salam. Selamat pagi sidang jemaat sekalian, baik yang di gereja maupun yang di rumah. Pagi hari ini kita akan berkumpul kembali dan kita akan masuk dalam ibadah raya kita. Sebelum kita masuk dalam ibadah raya kita, saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Sungai Sukacitamu. Ada sukacita? Luar biasa. Kita akan masuk lebih jauh lagi dalam ibadah kita pagi hari ini. Kita akan kembali nyanyikan Ku Bawa Hidupku Sekarang.
Semua pertolongan ibadah raya pada minggu pagi hari ini datangnya daripada pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Kita akan membuka Alkitab kita untuk membacakan nas pembimbing kita. Nas pembimbing terambil dari Ibrani 10 ayat 35 sampai dengan yang 36. Saya akan membacakan ayat 35, sidang sekalian membacakan ayat yang ke-36. Ibrani 10 ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya kamu sudah melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Luar biasa, nanti akan dijabarkan oleh hambanya. Kita mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kita di sepanjang hari ini. Dan kita percaya kita boleh ada sampai pada pagi hari ini bukan karena kuat gagah kita, tapi karena penyertaan Tuhan Yesus. Kita akan masuk dalam doa syukur dan pengampunan dosa. Sebelumnya mari kita angkat satu pujian, terima kasih Tuhan. Mari kita bersama-sama kita masuk dalam doa syukur kita. Tuhan, Engkau Allah yang begitu luar biasa, Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan, Allah yang kami agungkan. Begitu luar biasa kasih setiamu kepada kami Bapa. Sungguh Bapa, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Pada minggu pagi hari ini Bapa, kami mengucap syukur untuk semua penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami berterima kasih untuk pekerjaan, untuk usaha, untuk kesehatan, bahkan segala aktivitas yang boleh kami lakukan. Kami percaya itu semua karena penyertaan Engkau. Dan pagi hari ini Bapa, kami juga berterima kasih dan bersyukur karena Engkau sudah memberikan kami kesehatan, bahkan napas kehidupan yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, pada pagi hari ini Bapa, kami serahkan akan ibadah kami,
hanya ke dalam tangan Engkau. Sertai kami yang memimpin, yang melayani, bahkan setiap alat yang kami gunakan, baik mereka yang ibadah di dalam gedung gereja ini, bahkan yang di rumah, biarlah kami boleh beribadah dengan penuh kesukacitaan, kami boleh beribadah dengan penuh fokus. Segala yang menghalangi kami, rasa ngantuk, kebosanan, kami tanggalkan semua dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Engkau boleh sertai kami dalam ibadah kami. Tuhan Yesus, begitu banyak salah dosa, pelanggaran yang kami perbuat. Kami mohon ampun akan segala dosa-dosa kami. Ampuni kami ya Tuhan Yesus, ampuni kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa syukur dan pengampunan kami. Terpuji-pujilah nama Bapa Tuhan Allah kami, Yesus Kristus yang luar biasa untuk kami semua. Haleluya. Kita akan kembali membuka Alkitab kita. Kita akan bermazmur. Mazmur pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 44 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-22. Seperti biasa, saya akan membacakan ayat 18, sidang sekalian ayat ke-22. Berikut seterusnya sampai ayat yang ke-22. Mazmur 44 ayat 18 berbunyi demikian. Semuanya ini telah menimpa kami, tetapi kami tidak melupakan Engkau dan tidak mengkhianati perjanjian-Mu. Hati kami tidak membangkang dan langkah kami tidak menyimpang dari jalan-Mu. Walaupun Engkau telah meremukkan kami di tempat serigala dan menyelimuti kami dengan kelemahan. Seandainya kami melupakan nama Allah kami dan menadahkan tangan kami kepada Allah lain. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Masakan Allah tidak akan menyelidiknya karena Ia mengetahui rahasia hati. Itu luar biasa firman yang sudah kita bacakan. Berbahagialah orang membacakan dan melakukan seperti firman Tuhan. Kita akan masuk dalam pengakuan iman rasuli kita. Sebelumnya kita angkat satu pujian, Mulia Sembah Raja Mulia. Sembah Raja Mulia.
bersama orang-orang yang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Pagi hari ini kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Hendaklah masing-masing membawa dengan sedih hati atau terpaksa, sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sebelumnya, mari kita angkat lagu pujian Kasih Seperti Sungai.
Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan pada minggu pagi hari ini kami boleh datang lagi untuk memuji-muji dengan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami kasih syukur dan terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah memberikan sebagian berkat-berkat kepada kami melalui pekerjaan, usaha, ataupun pelayanan. Dan pada minggu pagi hari ini kami datang untuk membawa persembahan kami Tuhan Yesus. Kami kasih syukur dan terima kasih untuk segala berkat dan penyertaan-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan sudah berkati kami dan kami membawakan persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus juga berkati akan tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini. Biar Tuhan memperkaya hari-hari khususnya Bapak. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk orang yang melakukan keuangan. Kau berikan hikmat bagi mereka Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih kami menyerahkan persembahan kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah menjadikan kami berdoa sempurna demikian. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah saatnya pada pagi hari ini kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita angkat satu pujian, Aku Datang dan Ku Bersujud. Datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Aku buka mata hatiku,
anugerah-Mu besar bagi kami ya Tuhan. Engkau peliharakan kami sedemikian rupa hingga menjadi ada sebagaimana adanya kami di rumah Tuhan, yang di dalamnya kami telah dihantar menuju ke sekitar perenungan firman-Mu. Kami bersyukur untuk kesempatan ini, karena ini adalah waktu Tuhan untuk memberi kekuatan, untuk meluruskan sikap hati dan tujuan hidup bagi Engkau ya Tuhan. Karena itulah Tuhan, mari Engkau nyatakan kepada kami semua firman-Mu oleh pertolongan Roh-Mu yang akan memberi kuasa kepada kami. Kami siap untuk mendengar dan menerima firman itu. Di dalam nama Yesus, firman hidup yang kekal, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Salam. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Luar biasa tapi loyo ya. Apa kabar Bapak Ibu? Ya, baik dan luar biasa. Ya, luar biasa ya. Kita pagi ini akan merenungkan firman Tuhan dengan tema kesetiaan dalam ketaatan. Ini masih di bagian tema bulanan kita. Ya, bulanan temanya yaitu teguh di dalam iman. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman itu harus berada di 3 bagian diri kita. Baru iman itu iman yang benar. Ya, yaitu ada di dalam hati kita, ada di dalam mulut kita, dan ada di dalam perbuatan kita. Mari kita baca satu bagian firman Tuhan, Roma 10 ayat 10. Roma 10 ayat yang ke-10. Dikatakan dalam firman itu, Roma 10 ayat 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ya. Dengan hati orang percaya atau beriman, dan hal itu akan menghantar dia sebagai orang yang dibenarkan di hadapan Tuhan. Dan dengan mulut orang mengaku dan ia akan diselamatkan. Ada orang yang memiliki kepercayaan atau iman hanya ada di dalam hati, tapi tidak ada di dalam mulutnya. Dia mengaku percaya Yesus, tetapi dia tidak mau mengakui hal itu di dalam mulutnya, hanya ada di dalam hatinya. Kenapa? Ya karena ketika dia mengaku, beresiko bagi dirinya, membahayakan akan dirinya. Nanti orang akan membenci dia, nanti orang akan mengucilkan dia, orang tidak akan bersahabat dengan dia, bahkan akan bisa mengancam pekerjaannya, mengancam nyawanya dan sebagainya. Sehingga dia mengatakan percaya Yesus, tapi hanya sejauh hati, tapi tidak mau mengaku di dalam mulut. Tapi kepada orang yang berbuat seperti itu, yaitu menyimpan imannya hanya dalam hati, maka berlakulah firman Tuhan yang mengatakan, barang siapa mengaku aku di hadapan manusia, maka aku akan mengakui di hadapan Bapa di surga. Tapi barang siapa tidak mengakui aku atau menyangkal aku di hadapan manusia, maka aku pun tidak akan mengakui dia di hadapan Bapa di surga. Ya. Jadi ternyata mengakui dalam hati pun tidak cukup, harus ada pengakuan iman di dalam mulut, sekalipun besar harga yang harus dibayarnya. Ada pula orang yang memiliki iman dengan pengakuan mulutnya, tapi hatinya tidak. Dia mengatakan, saya orang Kristen, saya percaya Yesus, Yesus adalah Tuhan, dan itu ada di dalam pengakuan mulutnya, tapi tidak ada di dalam hatinya.
Seringkali saya bertemu dengan orang-orang seperti ini, ya. Ketika seseorang pada akhirnya meninggalkan Yesus, tinggalkan kekristenan, saya bertanya atau mungkin mendapat informasi dari orang terdekat, ya, bahwa memang dia mengakui dirinya orang Kristen, tetapi dari sejak dulu masuk Kristen, hatinya belum percaya Yesus. Mulutnya mengaku, tapi hatinya tidak. Kenapa dia mengakui Yesus dalam mulutnya? Ya, oleh karena ada kepentingan. Ya, karena bapaknya menghendaki dia jadi orang Kristen, karena mamanya. Tapi sebenarnya hatinya nggak percaya Yesus. Bisa juga karena dia harus menikah dengan pasangan yang orang Kristen, sehingga mulutnya mengaku tapi hatinya sebenarnya tidak. Yang pada akhirnya, ya, ketika dia menghadapi persoalan yang berat, begitu mudah untuk meninggalkan kekristenannya. Kenapa? Karena mulutnya tidak ada di dalam hatinya iman percayanya itu. Suatu hari saya pernah bertemu dengan, atau ditemukan dengan seorang jemaat yang membawa orang yang dikatakan oleh jemaat itu bahwa orang ini akan masuk menjadi orang Kristen, ya. Jemaat ini begitu senang, antusias karena ada orang yang mau masuk jadi orang Kristen, dan saya pun ketika bertemu dengan orang itu pun saya sangat senang, ya. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi setelah pada akhirnya ketemu lebih dalam lagi, dan saya juga membimbing dia untuk mengerti tentang doktrin keselamatan di dalam Kristus atau kekristenan, ya. Dan dia mulai ikut ibadah juga 1-2 kali lah seperti itu. Tapi beberapa minggu kemudian nggak pernah nongol lagi. Saya pun datangin dia, saya kunjungi ke rumah yang dia berikan alamatnya kepada saya. Sampai ke sana ternyata tidak ada orang itu. Dan orang itu ngontrak di rumah itu dan sudah tidak lagi menempati rumah itu. 1-2 hari kemudian saya mendapat informasi beberapa jemaat ternyata, ya, ditipu oleh orang ini dengan minjem uang. Dan memang orang juga pernah datang kepada saya mau minjem uang, dan ya karena saya melihat kondisi kesederhanaan dia secara ekonomi, akhirnya ya saya pun membantu dia. Tetapi saya tidak menyangka kalau ternyata itu adalah modus, ya, yang dipakai untuk bisa mencapai apa yang menjadi keinginan dia. Pura-pura mengaku dia adalah orang Kristen dan mau masuk lebih dalam lagi menjadi pengikut Yesus, tapi sebenarnya hanya dalam. Nah, Bapak ini kasih oleh Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa orang harus memiliki iman dalam hati, tapi juga dalam mulut. Dalam mulut, tapi juga dalam hati. Nah, lebih lagi, yaitu yang ketiga, di dalam perbuatan. Firman Tuhan katakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya. Dijelaskan oleh Yakobus bahwa iman tanpa perbuatan itu sama dengan tubuh tanpa roh. Tubuh itu seganteng apapun dia, segagah apapun dia, secantik apapun dia, sesempurna apapun dia, ya. Tapi ketika tidak ada roh, maka apa yang terjadi? Nggak ada manfaatnya. Dia lama-lama akan menjadi membusuk, akan hancur. Sia-sia kita menyayangi dan memeliharakan dia. Dan dia tidak akan pernah berubah menjadi lebih baik. Kalau itu tubuhnya masih kecil menjadi berkembang, menjadi bertumbuh, menjadi besar, menjadi dewasa, tidak pernah. Semakin rusak, iya. Itulah tubuh tanpa roh, ya. Nggak ada manfaatnya, nggak ada sesuatu yang bisa dihasilkan dari tubuh tanpa itu. Seperti itulah iman, ya. Iman tanpa perbuatan itu mati. Ketika seseorang mengatakan beriman, tetapi tidak ada perbuatan nyata sebagai perwujudan iman itu, ya, maka iman itu nggak ada faedahnya. Iman itu mati. Iman itu tidak pernah menghasilkan apapun bagi diri kita.
semakin membusuk, hilang, mati? Iya. Tapi tidak akan pernah menghasilkan pembenaran Allah bagi kita. Tidak akan menghasilkan kuasa Tuhan dinyatakan atas diri kita. Nah, perbuatan apa yang harus dinyatakan sebagai bukti bahwa kita itu beriman? Yaitu ketaatan. Taat terhadap perintah Tuhan. Mari kita melihat Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7. Ibrani 11 ayat yang ke-7. Ini Ibrani 11 itu adalah isinya mengenai tokoh-tokoh orang beriman, ya. Dan ada dua orang yang akan kita ambil sebagai contoh dalam perenungan firman Tuhan bahwa perbuatan iman itu adalah taat kepada kehendak dan perintah Tuhan. Ibrani 11 ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama. Ibrani 11 ayat 7, 1, ya. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Lanjut. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan Yesus, ada dua tokoh iman di sana yang sudah kita baca, yaitu Nuh dan Abraham. Dikatakan tentang iman Nuh, ya, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat, ya, dengan taat mempersiapkan bahtera dan seterusnya. Jadi iman harus disertai dengan perbuatan. Nah, perbuatan apa yang dikehendaki oleh Tuhan? Yaitu perbuatan ketaatan terhadap apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan kepada Nuh diperintahkan untuk membuat bahtera dengan segala petunjuk yang Tuhan berikan kepadanya, tentang panjangnya berapa, tentang luasnya berapa, tingginya berapa, di dalamnya itu harus ada desain seperti apa, ruangan demi ruangannya, siapa yang akan masuk ke dalamnya, dan seterusnya. Semua diberikan petunjuk oleh Allah dalam pembuatan bahtera itu. Ya, sebelum kita lanjut tentang Abraham, maka kita akan melihat terlebih dahulu tentang Kejadian pasal 6 ayat 22 dalam Nuh melaksanakan ketaatannya terhadap perintah Tuhan. Kejadian 6 ayat 22, ya. Kejadian 6 ayat 22. Kembali kita baca bersama-sama. Kejadian itu kitab yang pertama, ya, agak mudah untuk menemukannya. Kejadian 6 ayat 22. Kita akan baca 1, 2, ya. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Ini ayat penjelasan mengenai bagaimana Nuh mentaati perintah Tuhan itu, ya. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Kualitas ketaatan yang dimiliki oleh Nuh kepada Tuhan yaitu melakukan perintah Tuhan dengan tepat. Artinya tidak berkurang sedikit pun. Dia melakukan dengan detail seperti ketetapan yang Tuhan berikan kepadanya. Nah, ini penting untuk kita pahami bersama-sama. Acap kali kita melakukan perwujudan iman kita dengan tindakan, dengan ketaatan, tapi tidak tepat. Seringkali berkurang. Apalagi lebih, ya. Jangankan lebih,
tepat pun tidak. Yang keseringan terjadi adalah kita melakukan ketaatan dengan ukuran yang kurang dari yang diperintahkan oleh Tuhan. Seorang ibu meminta anaknya, "Nak, saya mau pergi ke pasar. Ya. Kau masak nasi. Beras habis, sana belilah di warung sebelah. Nanti ada uang, belilah yang sekilo atau seliter 10.000. Masak." Akhirnya anak itu pun berangkat setelah melihat mamanya berangkat ke pasar. Setelah dia pergi beli beras, dia pun pulang mencuci panci rice cookernya, lalu dimasukkan air dan juga beras itu. Maka dinyalakan listrik. Setelah siang hari, mamanya pulang dari pasar memasak sayur. Akhirnya waktu tiba untuk mereka makan siang. Begitu dibuka, ternyata berasnya yang dimasak menjadi nasi itu adalah perak. Mamanya kaget, "Nak, kamu tadi belanja beras di mana?" "Di sebelah." "Terus belinya berapa?" "Iya, Mak, tadi saya nggak beli yang 10.000. Yang 7.000. Loh, kenapa?" "Saya kan pengen jajan." Saya akhirnya yang penting beli beras. Saya masak. Bapak ini kasih Tuhan, anak itu melakukan perintah mamanya, tapi tidak tepat. Berkurang. Ada berasnya di sana, ada airnya di sana, ada memasaknya di sana, tapi tidak tepat seperti yang diperintahkan. Hasilnya apa? Mengecewakan. Seperti itulah kita di hadapan Tuhan. Mendengar, mengerti tentang perintah Tuhan, tapi seringkali kualitasnya diturunkan. Tidak tepat dengan berbagai alasan. Tuhan menghendaki kita beribadah. Beribadah, kita lakukan itu. Tetapi tidak tepat dalam pelaksanaan ibadahnya. Tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh. Ya. Ketika waktunya bernyanyi, ya nyanyi, tetapi hanya komat kamit saja. Tidak serius. Ketika waktunya mendengar firman Tuhan, ada di sana dalam ibadah itu, tapi sambil main HP. Ya. Ketika ada yang lain beraktivitas lagi dengan seluruh rangkaian acara ibadah, ngobrol sendiri. Itu namanya melakukan perintah dengan tidak tepat. Ya. Memberi persembahan, tetapi ukurannya tidak tepat. Bapak ini kasih oleh Tuhan, seringkali kita jauh dari apa yang dilakukan oleh Nuh ini. Nuh melakukan sangat tepat. Tuhan sebenarnya menghendaki kita melakukan minimal tepat. Kalau bisa lebih dari tepat. Yang terbaik. Kenapa? Karena Tuhan selalu memberi yang terbaik. Di dalam Matius katakan, adakah di antaramu kalau anakmu meminta roti, memberi batu? "Mak, roti, mak, roti." Ambil batu, "Nih, makan." Ada begitu? Enggak kan? Ada lagi dilanjutkan oleh Tuhan Yesus. Adakah di antaramu kalau anakmu tuh minta ikan, kepadanya diberikan ular? Nah, "Mak, aku udah bosen makan telur terus, kasih dong ikan." "Nih, kasih ular." Gitu ya. Ada? Nah, itu menjadi ilustrasi bagi
Tuhan Yesus memberitahukan, begitu pula hanya dengan Bapa di surga. Kamu yang jahat saja selalu memberikan yang terbaik bagi anakmu, apalagi Bapa di surga. Dia akan selalu memberi yang baik kepada setiap mereka yang meminta kepadanya. Tetapi Bapak yang dikasihi Tuhan, kita nggak pernah memberi yang terbaik kepada Tuhan. Jangankan tepat, ya, selalu tidak, bahkan berkurang. Ketika kita ibadah mungkin sungguh-sungguh, memuji Tuhan sungguh-sungguh, mempersembahkan sesuatu bersungguh-sungguh, mendengar firman sungguh-sungguh, ya. Bahkan ketika pelayanan sebagai singer atau mungkin sebagai pemusik dan sebagainya, lakukan dengan sungguh-sungguh, ya. Tapi sayang hanya dilakukan ketika ada di dalam lingkup gereja, ketika seremonial ibadah itu dilaksanakan. Sementara ketika di luar tidak mempersembahkan diri kita untuk Tuhan. Itu pun mengurangi dari kualitas ibadah itu sendiri. Satu bagian firman Tuhan katakan, nggak usah dibuka, Bapak Ibu mendengar saja, Yakobus 1:26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Jikalau seseorang mengaku diri beribadah tapi tidak mengekang lidahnya, maka sia-sialah ibadahnya. Seringkali ketika kita ada di seremonial ibadah kepada Tuhan, ya, kita mulut kita pakai sedemikian rupa untuk memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi di luar sana ternyata tidak dipakai, bukan untuk membangun sesama dengan perkataan baik, bukan untuk memberkati, malah seringkali kita pakai apa? Untuk memaki-maki, ya. Kita pakai untuk mengutuk orang, kita pakai untuk mengatakan nama-nama binatang, ya, kepada saudaranya, bahkan kepada orang tuanya dan sebagainya. Ini bagaimana? Dikatakan oleh firman Tuhan, ibadah kita sia-sia, nggak ada manfaatnya. Itu artinya apa, Bapak Ibu dikasihi Tuhan? Kita sudah mengurangi, ya, mengurangi ketaatan kita kepada Tuhan. Sepertinya kita taat, sepertinya kita sudah memberi yang Tuhan inginkan, tapi ternyata mengecewakan Tuhan. Karena yang kita berikan kepadanya tidak seperti yang Tuhan inginkan dari diri kita. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama, ya, mewujud nyatakan iman kita dalam ketaatan seperti kualitas ketaatan Nuh. Ya, yaitu taat dengan tepat melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, berikutnya adalah Abraham. Ya, disebutkan dalam pembacaan firman Tuhan, karena iman Abraham taat. Ya, jadi iman diwujudkan dalam ketaatan. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Abraham dalam bentuk ketaatannya, ya, disertai dengan pengorbanan. Saat dia menerima perintah itu, dia dalam kondisi yang serba enak. Dia memiliki kekayaan yang melimpah, dia memiliki istri, dia memiliki anak, keluarganya bahagia, bahkan para pekerjanya juga banyak karena dia berternak, ya, dan dia hidup bersama dengan keluarga besarnya. Dan dia saat itu sudah umur 75 tahun. Artinya apa? Ya sudah waktunya untuk masa tua menikmati akan hidup dari hasil jerih lelahnya di waktu-waktu sebelumnya. Ya, 75 tahun nggak usah harus berlelah-lelah lagi lah, menikmati akan hidup dengan segala yang Tuhan karuniakan kepadanya. Tapi ternyata di tengah-tengah akan rasa nyamannya dia, ya, Tuhan memanggil dia untuk meninggalkan tempat itu, pergi menuju ke suatu tempat yang dia sendiri tidak tahu. Dan ini artinya apa? Butuh pengorbanan, mengorbankan zona nyamannya itu, ya, pergi ke suatu tempat yang tidak tahu apakah keadaannya lebih baik atau tidak. Ya. Bapak yang dikasihi Tuhan, kenapa Abraham taat? Ya karena dia tidak mendasarkan ketaatannya berdasarkan keadaan, tapi berdasarkan hubungan dia dengan Tuhan. Dia mendasarkan atas keadaan, ya, dia akan
mikir, iya kalau keadaannya nanti lebih baik, lebih menguntungkan, lebih berhasil, ya, dia akan taat dan bisa juga tidak. Tetapi karena dia tidak mau pusing dengan segala keadaannya, dia lebih fokus kepada Tuhan daripada fokus kepada keadaan. Itulah yang menjadikan dia tetap taat, walaupun tempat yang akan dituju itu tidak tahu. Ya, kadang-kala kan kita ini mengiyakan sesuatu dari Tuhan, ya, kalau memang kita tahu itu keadaannya akan membawa lebih baik hidup kita dan seterusnya. Tapi Abraham tidak. Abraham selalu taat yang disertai dengan pengorbanan. Bahkan ketika Tuhan minta anaknya, anak satu-satunya yaitu Ishak, yang paling dia kasih, yang paling berharga, yang menjadi pengharapan untuk masa tuanya, supaya masa tua ada yang merawat dia, ya, ada yang mendampingi dia, ya. Tetapi kini anak satu-satunya diminta oleh Tuhan untuk dipersembahkan. Sekali lagi dari situ kita bisa melihat bahwa Abraham tidak melihat keadaan, ya, keadaannya ini apakah itu milik saya atau bukan dan sebagainya. Yang penting fokusnya dia adalah Tuhan. Ya, sering kali kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan mentaati berdasarkan keadaan. Ya, keadaannya menguntungkan tidak, membawa keadaan baik atau tidak, ada sesuatu yang hilang dari saya atau tidak sebagai konsekuensi terhadap taat itu. Baru kita merespon dengan ketaatan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada pengorbanan, ada harga yang harus dibayar dalam ketaatan, ya. Dan itulah yang dilakukan oleh Abraham. Nah, Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang kalau kita menjadi orang-orang yang taat kepadanya, ya, taat yang sesuai dengan Abraham lakukan, yang disertai dengan pengorbanan, yang untuk hal itu sampai kepada tingkat ketepatan sesuai dengan perintah Tuhan. Adakah sesuatu yang kita bisa dapatkan? Ya. Yang jelas bahwa seperti nas pembimbing tadi katakan, mari kita baca kembali bersama Ibrani 10:35-36. Ibrani 10:35-36. Dikatakan dalam firman itu demikian, Ibrani 10:35-36. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jangan melepas kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan perintah atau kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya. Ya. Jangan kita melepas kepercayaan atau iman kita, tapi mari iman kita itu wujud nyatakan dengan ketunduk kepada kehendak Tuhan atau perintah Tuhan, dan lakukan itu secara tekun, artinya secara terus menerus. Firman Tuhan menghendaki supaya ketaatan kita itu dilakukan dengan setia, dengan terus menerus, dengan tekun, tidak hanya taat sekali saja. Mungkin kita melakukan perintah Tuhan yang kita terima dengan tepat, ya, disertai pengorbanan besar, tapi hanya sekali, berikutnya tidak. Itu namanya tidak setia dalam ketaatan, tidak tekun dalam ketaatan melakukan kehendak Tuhan, ya. Jadi ketaatan yang dikehendaki oleh Tuhan bukan kehendak yang sekali saja, tapi terus menerus, terus menerus. Kenapa? Karena mengandung janji, atau ada janji yang kepada kita Tuhan akan menyatakannya. Nah, janji itu apa? Mari kita kembali lihat di dalam Ibrani 10 ayat 23. Ibrani 10 ayat 23. Tadi Ibrani 10 ayat 35, sekarang 23. Marilah kita teguh berpegang kepada pengakuan, ya, tentang iman atau pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya itu setia. Ya. Dan ada lagi, satu lagi, ya. Mari kita buka Amsal. Amsal supaya kita sekalian membacanya dan kita akan menerima penjelasannya.
Ya, Amsal pasal yang ke-13 ayat 13. Kenapa kita harus selalu mendengar, selalu mentaati, dan ketaatan kita terus-menerus ditekun kita lakukan? Maka ada kesetiaan terhadap Dia yang berjanji, dan dikatakan Amsal 13:13, kita baca bersama-sama, 1, 2, ya. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasan. Ini sebenarnya firman cukup keras, ya. Dikatakan siapa meremehkan firman, ya, ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Ketika kita menerima perintah dan kita meremehkan akan hal itu, mengabaikan akan hal itu, tidak peduli terhadap perintah itu, maka akan menerima akibat. Tetapi barang siapa mentaati akan perintah yang diterima itu, maka dia pun akan menerima balasannya. Ya. Ada balasan, ada upah yang akan diterima bagi orang yang mentaati perintah Tuhan. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam satu raja-raja ada sebuah cerita tentang seorang ibu janda yang kebelet utang, ya, karena saking besarnya utangnya sehingga si yang punya piutang itu mau minta anaknya sebagai bayaran, ya, untuk dipekerjakan kepada yang mempiutangi dirinya itu. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kondisi yang pergumulan berat itu, dia pun mengadu kepada Nabi Elia, ya, supaya sekiranya Tuhan berkenan tolonglah dia. Ya. Lalu Elia menyuruh kepada si janda yang kebelet utang itu, ya, kamu punya apa? Saya hanya punya satu bejana berisi minyak, tapi itu jauh daripada mencukupi untuk bisa bayar utang. Oh gitu, ya udah, kumpulkan bejana, pinjam ke tetangga-tetanggamu sebanyak mungkin. Ya, akhirnya dia pergi ke sana kemari, ya, mungkin satu RW lurahan atau sebagainya, cari tetangga-tetangga punya bejana, pinjam, dikumpulkan di rumahnya. Lalu kepadanya Elia mengatakan, sekarang tuang minyak yang kamu miliki itu ke seluruh bejana, dituang penuh, dituang penuh, dituang penuh, terus semua bejana penuh. Ya, akhirnya si Elia katakan, jual, bayar hutang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sumber karya Allah bekerja di tengah-tengah minyak yang ada dalam satu bejana tidak habis setelah dituang itu ada di mana? Rahasianya ada di ketaatannya. Dia taat, diperintahkan untuk mengumpulkan bejana itu. Dia nggak berpikir, lo kan hanya satu yang terisi, nggak mungkin satu ini dibagi menjadi penuh, nggak mungkin. Lebih sedikit dari bejana ini, iya, tapi ini ternyata penuh semua. Tapi itu tidak menjadi pertimbangan bagi dia. Dia tidak memikirkan tentang sejauh itu. Yang penting dia melakukan saja dengan keyakinan. Dan ketaatan itulah sebenarnya mendatangkan upah atau balasan dari kuasa Tuhan yang bekerja di dalam dirinya. Murid-murid Yesus diperintahkan untuk, ayo kalian semua bawa perahunya lebih ke dalam sedikit, tebarkan jalamu. Perintah itu disampaikan di waktu yang tidak tepat karena siang hari, di tempat yang tidak tepat oleh karena tidak dalam air yang dalam, ya. Tapi ketika ditarik ternyata ikannya 2 perahu penuh. Kuncinya ada di mana? Ketaatannya. Dia nggak mikir tentang ini tepat atau tidak waktunya, ya, atau tempatnya, atau jalannya. Tidak mikir tentang hal itu. Lakukan saja. Dan itu yang mendatangkan apa? Balasan atau upah. Itu di mana kuasa Tuhan bekerja. Perkawinan di Kana sama, ya. Kepada mereka diperintahkan oleh Tuhan Yesus,
isi semua bejana itu dengan air, ya. Dan air itu akhirnya diubah oleh Tuhan Yesus menjadi anggur. Mereka tidak berpikir bahwa untuk apa air tawar? Ini acara pesta, nggak ada harganya air tawar. Ya, untuk apa? Nggak mungkin mereka mau minum air tawar. Orang pesta kok. Pesta itu minuman utamanya adalah anggur. Tapi Bapak dikasih Tuhan, mereka tidak mau dikuasai dengan pikiran-pikiran seperti itu. Taat saja. Maka mereka mendapatkan balasan dari ketaatannya itu. Ya. Jadi mari kita jangan meremehkan perintah Tuhan, dan pada akhirnya ketika kita meremehkan, kita melakukan ketaatan dengan tidak tepat. Ya. Kita justru harus berusaha untuk melakukan hal itu, bahkan kalau perlu memberi yang terbaik, ya. Kenapa? Karena kita harus memberi yang terbaik juga bagi baik. Ketika kita ibadah, ibadahlah dengan sungguh-sungguh. Ketika kita melayanilah sungguh-sungguh, memberi yang terbaik. Ketika kita memberikan persembahan yang terbaik. Ada seorang yang memiliki komitmen seperti ini. Ketika dia mendapatkan gaji bulanan di awal bulan, dia langsung sisihkan persembahan 1 bulan. Pokoknya ada 4 minggu atau 5 minggu, dia persembahan selama 4 ya. Dan kondisi seperti apapun, dia kekurangan makan, kekurangan apa dan sebagainya, tidak mau sentuh itu persembahan. Dia ingin berusaha memberi yang terbaik. Tidak menunggu nanti minggu keempat apakah di sana ada uang atau tidak. Kalau ada uang, berikan persembahan. Kalau tidak ada, ya enggak. Itu artinya apa? Kita memberikan sisanya. Kalau ada sisa uang belanja, kalau ada sisa transport, ya kita kasih. Kalau enggak, ya enggak. Itu artinya apa? Kita tidak memberi yang terbaik. Ya. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar bersama-sama kita untuk mentaati sebagai perwujudan iman kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena ternyata ada upah di sana, ada balasan di sana. Kita meremehkan perintah, ya, itu akan menanggung akibatnya. Tapi ketika kita sungguh-sungguh mentaati, karena kita meyakini bahwa perintah Tuhan itu yang memang harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh, ya, maka itulah yang akan membawa kebaikan bagi diri kita. Dan tadi ada satu bagian firman Tuhan yang sudah kita baca, ya, dalam Ibrani 10:23 tadi. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya itu setia. Ia yang menjanjikan balasan terhadap ketaatan kita itu setia. Artinya apa? Setia itu kan nggak mengingkari, itu namanya setia. Dan Allah sifatnya setia. Dia tidak mungkin akan mengingkari dirinya sendiri. Kalau dia mengingkari dirinya dengan ketidaksetiaan, itu bukan Allah. Sifat Allah itu adalah setia. Jadi dia tidak akan pernah mengingkari terhadap apa yang diperkatakan, terhadap apa yang dijanjikan, dan juga tidak akan pernah mengingkari akan sifat kesetiaan dirinya sendiri. Ia telah membuktikan bahwa dia telah setia sampai mati di kayu salib. Untuk siapa? Untuk diri kita. Untuk diri kita. Ya. Dan itu harusnya menjadi alasan bagi kita untuk kita setia dalam ketaatan kepada Dia, tekun dalam ketaatan kepada Dia. Ya. Mari kita lakukan kesetiaan ketaatan kita itu. Karena apa? Karena Dia setia kepada kita. Dan Dia juga setia dengan janjinya. Dia tidak akan pernah berbohong. Ya. Soal upah itu diberikan kapan, itu waktu Tuhan. Ya. Tidak selalu kita akan menerima seperti yang kita inginkan dalam hal waktu. Ya. Kadang-kadang kita memang mengharapkan ya waktunya sekarang, tapi itu belum waktu yang terbaik bagi Tuhan untuk menggenapkan janji setianya, menggenapi akan apa yang dijanjikan kepada kita. Ada waktunya. Tapi yang paling penting adalah mari kita jangan sampai meninggalkan iman kita, kepercayaan kita, tetapi sebaliknya mari kita terus melakukan itu dengan tekun, membuktikan lewat hati kita yang terus beriman kepada Tuhan, lewat mulut kita yang selalu mengaku dimanapun dalam keadaan seperti apapun, dan nyatakan dalam perbuatan kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Ya, karena itulah yang akan membawa kita kepada penggenapan
terhadap kehadiran Dia yang tidak setia dan yang akan melakukan apa yang dijanjikan kepada kehidupan kita di balik setiap ketaatan yang kita berikan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya. Mari kita menyanyi satu pujian, Mataku Tertuju Padamu. Bapa di surga, kami bersyukur sejenak Engkau beri kesempatan untuk kami berdiam diri, mendengar nasihat firman-Mu. Engkau menghendaki kami memiliki iman yang tinggal di dalam hati, yang nyata dalam mulut, lewat pengakuan kami bahwa kami beriman dan percaya kepada Yesus, walaupun ada konsekuensi di balik setiap pengakuan iman itu. Dan iman yang kami miliki Engkau juga kehendaki untuk diwujud nyatakan dalam perbuatan. Karena apalah artinya kami mengaku beriman kepada Tuhan, namun perbuatan-perbuatan kami tidak selaras dengan pengakuan iman kami kepada Engkau. Itu adalah iman yang mati, iman yang tidak akan menghasilkan sesuatu apapun dalam diri kami. Kiranya kami dimampukan untuk mengerti firman ini, bahkan terus mendorong kami untuk hidup mewujud nyatakan iman itu dalam perbuatan-perbuatan nyata lewat ketaatan kami kepada Engkau, seperti yang dilakukan oleh Nuh dan juga Abraham,
yang mereka mengaku beriman dan imannya dinyatakan dalam ketaatan terhadap setiap perintah Tuhan. Kami tidak cukup mampu untuk bisa mencerna lebih dalam, lebih luas akan kebenaran ini. Karena itu kami terus berserah pada Roh-Mu yang kudus yang sudah berfirman melalui hamba-Mu kepada kami, supaya Roh-Mu itu terus memberikan kekuatan dan kuasa, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar yang mengerti kebenaran itu, namun melakukan dalam kenyataan kehidupan kami. Sehingga demikian janji kuat keberkatan di balik firman itu tergenapi pula dalam hidup kami. Kami harus mengakui bahwa selama ini kami melakukan perintah, tapi sering mengurangi kualitas ketaatan kami terhadap perintah itu kepada Tuhan. Bahkan kalaupun harus disertai dengan pengorbanan, itu menjadi alasan bagi kami untuk meremehkan dan mengabaikan perintah itu. Namun kami bersyukur karena di balik setiap perintah yang kami lakukan dalam ketaatan, di sana ada janji balasan atau upah daripada Tuhan. Dan biarlah itu sungguh-sungguh akan menjadi pengharapan bagi kami, untuk kami meletakkan pengharapan kami kepada Engkau, Allah yang setia, yang akan setia terhadap kami dan setia menggenapi janji-janji firman-Nya atas kehidupan kami. Jangan biarkan benih kebenaran ini akan diambil lagi oleh kuasa iblis yang menjadikan kami pulang dengan tidak ada satu benih kebenaran pun yang akan tinggal dan mempengaruhi hidup kami. Atau mungkin benih ini akan menjadi terhimpit oleh kekhawatiran maupun oleh kesenangan dunia, sehingga tidak menjadi bertumbuh membawa kami sebagai orang-orang yang taat terhadap firman-Mu. Tuhan, tolong kami lemah, kami membutuhkan Engkau untuk memampukan kami menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa menyerahkan kepada-Mu untuk kehidupan kami bersama dengan keluarga kami masing-masing. Kami ingat akan suami kami ingat akan anak-anak kami yang mungkin saat ini sedang tidak ada di hadirat Tuhan, tidak sedang Tuhan, yaitu berbakti, beribadah kepada Engkau. Kasihanilah mereka Tuhan. Kami rindu pada waktunya mereka pun bersama dengan kami dalam himpunan umat Tuhan selalu beribadah kepada Engkau. Dan karena itu kami mohon supaya Roh-Mu yang kudus, yang merupakan sumber keinsafan akan seseorang terhadap dosa dan kebenaran, akan bekerja atas setiap mereka, anak-anak kami, suami atau istri kami yang mengabaikan setiap kehendak Tuhan yang harus dilakukan sebagai orang-orang beriman dan percaya kepada Tuhan. Dan kami bawa kepada Tuhan untuk kehidupan rumah tangga kami dengan perekonomian yang ada pada kami. Engkau tahu akan pergumulan kebutuhan kami ya Tuhan saat ini. Banyak hal yang kami butuhkan terkait dengan biaya-biaya untuk menunjang sekolah anak kami, untuk menunjang biaya kontrakan rumah kami, untuk menunjang segala keperluan-keperluan lain di dalam rumah tangga kami. Tuhan, jangan biarkan kekurangan-kekurangan yang ada pada kami itu menjadi alasan untuk kami tidak mentaati dengan tepat perintah-Mu ya Tuhan. Karena sekali lagi ketika kami taat, maka Tuhan pun akan menyatakan kuasa-Nya di balik setiap kebutuhan demi kebutuhan yang kami perlukan. Karena itu mohon perkenanan-Mu memberkati usaha kami, memberkati akan pekerjaan kami, dan memberkati segala sumber yang selama ini Tuhan pakai untuk menjadi sarana pemeliharaan-Mu untuk kebutuhan kami ya Bapa. Berkati itu semua untuk dipakai menyatakan kasih-Mu dan pemeliharaan-Mu atas setiap kami semua. Dan anak-anak kami yang saat ini masih terus menempuh pendidikan dalam persiapan untuk menyambut masa depan, kami mohon supaya Tuhan memberkati anak-anak kami dalam sekolahnya, baik yang saat ini ada di TK sampai kepada perguruan tinggi, dengan segala tanggung jawab mereka masing-masing.
di tempat mereka menjalani pendidikan. Kiranya penyertaan-Mu, hikmat, kepandian, pertolongan dari Tuhan Engkau berikan kepada anak-anak kami. Terkhusus bagi anak muda-mudi yang dimana mereka hidup dalam pergaulan dengan orang-orang yang tidak percaya, bergaul secara tatap muka langsung maupun juga bergaul lewat medsos yang ada. Mampukan mereka anak-anak kami untuk memilah mana yang benar dan tidak benar, mana yang baik dan tidak baik, sehingga setiap anak-anak kami tidak terjebak kepada pergaulan buruk yang akan mengikis ketaatan iman mereka kepada Engkau dan bahkan akan membuat mereka tidak mau mengakui serta hilang iman itu dalam hati mereka. Kami mohon supaya kuasa Roh-Mu dan firman-Mu senantiasa mempengaruhi anak-anak kami di tengah-tengah berbagai pekerjaan si jahat yang akan terus berusaha menggoyahkan iman anak-anak kami, bahkan membawa mereka untuk jauh dalam iman kepada Engkau ya Tuhan. Mari Engkau sendiri akan menolong anak-anak kami dalam pergaulan mereka. Dan kami berdoa menyerahkan kepada Tuhan untuk pekerjaan pelayanan di gereja ini ya Tuhan, di mana kami terus menikmati proses penggembalaan yang dalamnya kami terus mendapat nasihat-nasihat firman Tuhan, mendapatkan akan dukungan doa, mendapatkan penghiburan satu dengan yang lain, mendapatkan akan tuntunan dari Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberkati akan gereja-Mu ini. Kami berdoa kepada Engkau untuk gembala sidang bersama dengan seluruh majelis, bersama dengan seluruh pengurus-pengurus komisi mahasiswa praktek. Kami serahkan kepada Engkau. Beri kepada mereka hati hamba yang mau sungguh-sungguh memberi yang terbaik kepada Tuhan di tengah-tengah panggilan pelayanan yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan ketundukan mereka kepada Tuhan menjadikan Tuhan pun leluasa memakai mereka untuk membawa keberkatan secara rohani bagi seluruh jemaat Tuhan. Dan kami bersama-sama mau berdoa bagi jemaat-Mu yang masih bergumul dengan pemulihan kesehatan, baik untuk Bapak Susan Krismawan, untuk Ibu Rosa Sumokil, untuk Azriel, juga untuk keberadaan Ibu Titik Saimima, untuk Bapak Aritonang, bahkan juga yang lainnya Tuhan. Engkau mengenal setiap mereka semua dengan segala keluhan atas kondisi sakit yang mereka derita. Kasih-Mu dan rahmat-Mu Engkau anugerahkan bagi mereka, mendengar jeritan hati mereka dan mengulurkan tangan-Mu atas mereka untuk memberikan pertolongan, kesembuhan yang dinyatakan di atas iman dan doa mereka kepada Tuhan maupun lewat pengobatan yang mereka jalani ya Bapa. Mari Bapa, Engkau berkenan atas mereka, pulihkan mereka supaya melalui kesehatan mereka kembali mereka dapat mengemban panggilan kehidupan dengan segala tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada sekaliannya. Surga teringat akan mereka saudara-saudara kami yang sedang terkena bencana alam, baik mereka yang terkena banjir, tanah longsor, maupun musibah-musibah yang lain. Berbelas kasihanlah kiranya Engkau atas mereka semua. Pertolongan-Mu Kau nyatakan bagi mereka melalui pihak-pihak terkait, yaitu pihak pemerintah, relawan, atau masyarakat di sekitar mereka. Bahkan kami semua orang-orang percaya yang semestinya juga ambil bagian dalam penyataan kasih kepada mereka. Berkati akan mereka semua, tolong dan lepaskan mereka dari pergumulan musibah itu. Dan begitu pula dengan bangsa negara kami, bersama dengan pihak pemerintah yang terus bekerja keras untuk bisa menyelesaikan secara tuntas pandemi COVID-19 yang pertolongan daripada Tuhan dianugerahkan atas bangsa ini, memberkati langkah dan gerak pemerintah bekerja sama dengan tim medis di rumah sakit, para dokter, para perawat, dan juga bekerja sama dengan mereka para pihak keamanan Polri dan pihak relawan yang juang untuk melaksanakan vaksinasi maupun juga penegakan protokol kesehatan dan berbagai macam kegiatan-kegiatan untuk penyelesaian COVID ini diberkati oleh Tuhan, supaya pada waktunya bangsa ini sungguh terbebaskan dari COVID-19 dan membawa pemulihan bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat yang ada di Indonesia ini ya Bapak. Terima kasih, kami berdoa supaya Tuhan, orang-orang percaya dan
berbagai macam lembaga-lembaga Kristen, gereja-gereja Tuhan yang terus melaksanakan amanat agungmu, memberitakan keselamatan di dalam Yesus, diberkati oleh Tuhan, sehingga hari ke hari ada banyak orang yang hatinya berbalik dalam iman kepada Engkau, karena hanya dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan, itulah yang akan membawa keselamatan. Dan biarlah hal itu terjadi atas banyak orang melalui karya Tuhan yang dinyatakan oleh gereja dan orang-orang percaya yang dimanapun itu berada, di kota besar sampai ke pelosok-pelosok suku terpencil ya Bapa. Inilah Bapa, segala syukur permohonan kami yang kami naikkan kepada Engkau Yesus Kristus, satu-satunya sumber pengharapan hidup kami. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih kepada hambanya yang sudah kembali mendapatkan firman Tuhan kepada kita. Dan kita akan menerima doa berkat. Sebelumnya mari kita angkat satu pujian besar anugerah-Mu. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Sembah dikasih Tuhan, mari kita bersama mengakhiri ibadah kita dengan mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali. Amin.
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali. Ibadah selesai dan mohon kesabarannya sejenak. Saya akan membacakan pengumuman dan jadwal untuk ibadah 1 minggu ke depan. Warta gereja untuk 1 minggu ke depan. Untuk petugas pelayan pada ibadah Minggu 28 November 2021, firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Pendeta Jojor Minaria Santoso. Liturgos akan dilayani oleh Bapak Diaken Anggita Budi Prakoso. Doa persembahan akan dilayani oleh saya sendiri. Untuk pelayan kantong persembahan dilayani oleh Bapak Diaken Jet Ferdinand Latekai. Sebentar. Metode persembahan seperti biasa bisa melalui transfer ke nomor rekening atas nama Bapak Gelora Sembiring dengan nomor rekening yang ada tertera pada layar. Ibadah Komisi Muda-Mudi. Ibadah online Komisi Muda-Mudi akan dilaksanakan pada Minggu tanggal 21 November 2021 pukul 2 dengan acara Cerdas Cermat dengan liturgos Saudari Monica dan pembicara dari Badan Komisi Muda-Mudi. Komisi Wanita. Ibadah online Komisi Wanita pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 jam 6 sore dengan acara renungan. Mohon kesediaan dari Ibu Weli Derek untuk liturgos dan doa persembahan Ibu Weni Mahakena untuk pembicaranya dari majelis. Komisi Pria. Ibadah online Komisi Pria pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 pukul 19 atau jam 7 malam dengan acara tanya jawab Alkitab liturgos oleh Bapak Andreas Semima untuk pembicaranya dari majelis. Renovasi rumah pastori, puji dan syukur. Untuk renovasi rumah pastori sudah berjalan dan minggu depan akan ada foto-foto progresnya akan ditampilkan, dan majelis bidang inventaris akan terus melakukan renovasi rumah pastori yang anggarannya sebesar 60 juta dan puji Tuhan sampai saat ini sudah terkumpul 58 juta lebih. Dalam hal ini majelis terus membuka bagi Bapak dan Ibu terkasih yang ingin terus ambil bagian dalam memberikan donatur atau sumbangan berikut bahan bangunan, semen, pasir, dan lain-lainnya. Diakonia Yayasan Dana Kami. Sehubungan dengan kepesertaan Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, kami mohon untuk dapat melunasi iuran tahun 2022 yang kami akan bayarkan di kedua yayasan Tabita dan Dana Kami. Paling lambat pada Januari 2022 dan pembayaran adalah tanggal 15 Januari 2022. Untuk keterlambatan tidak menjadi tanggung jawab majelis. Jadi mohon perhatiannya untuk pembayarannya. Untuk metode pembayaran
bisa mentransfer ke rekening Bank Mandiri yang ada di slide atas nama Bapak Eli Abraham Wortican. Bila sudah melakukan transfer, dimohon untuk mengirimkan bukti transfernya melalui WA ke nomor Bapak Eli Abraham Wortican. Doa fajar, seperti biasa doa fajar dilakukan pada hari Sabtu jam 5 pagi. Kiranya jemaat-jemaat GKIN Betania boleh ikut ambil bagian dalam doa fajar tersebut. Ada tambahan pengumuman. Undangan dari Bribka Hardi Manalu SH dengan Glendis Laura Boru Gultob, anak pertama dari Bapak Epelin dari Epelin Disa Boru Manalu, mengundang seluruh jemaat GKIN Betania untuk datang dengan acara pesta adat resepsi pernikahan yang akan diselenggarakan pada Sabtu 4 Desember 2021 pukul 11.30 sampai dengan pukul 14 siang. Tempat di Gedung Bagas Raya Cibinong, Jalan Raya Bogor, kilometer 39, Cibinong, Jawa Barat. Kami yang berbahagia, Ardi dan Glendis. Majelis dan jemaat GKIN Betania mengucapkan selamat ulang tahun bagi nama-nama yang ada di slide. Kita akan kembali ke kehidupan kita, ke rutinitas kita. Dan sebelumnya mari kita angkat satu pujian, Tiap Langkahku. Jemaat silakan untuk bangkit berdiri. Selesai, saya persilakan duduk kembali. Jemaat silakan bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu dan tetap ikuti protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Norce. Halo.
Grandma. Oma Titi. Ya, Tante Norce. Selamat hari Minggu semua. Selamat hari Minggu. Keluarga Sentul. Mama Riti. Oke. Selamat hari Minggu. Oke, gini. Oke, tapi dibikin. Ayo. Keluarga Riti. Ayo.